Selamat sore. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Tua Yohana Sinaga dengan NPM 2109-10019, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas A dengan dosen pengampu Ibu Dian Wulansari SH MPD. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan proses belajar mengajar dalam pemenuhan tugas konsep dasar ilmu pengetahuan alam, yakni modul yang sudah kami pelajari. Selamat pagi anak-anak. Baik, semangat sekali sepertinya. Oke, sudah siap semuanya untuk memulai pembelajaran kita? Nah, tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya dulu kita berdoa. Oke, marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sebelum lanjut, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Nyanyi apa kita? Oke, Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Baik, terima kasih semuanya. Ibu senang sekali masuk di kelas ini. Terlalu semangat ya, tapi nggak apa-apa. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini kita memasuki bab 3. Oke, yang dimana judulnya adalah asal mula, ciri-ciri, dan organisasi kehidupan. Nah, sekarang inilah saatnya kita membahas asal mula dan ciri-ciri organisasi kehidupan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, pasti di sini semua bertanya-tanya kan, kok ada sih asal mula? Kok bisa sih ibu ini mau ngajar asal mula sama kami? Kami kan nggak tahu, Bu. Nah, untuk saat ini, inilah saatnya ibu mengajarkan asal mula dari kehidupan kita. Dari mana sih ibu ini berasal? Dari mana sih baju ibu ini yang cantik ini, baju ibu yang cantik ini kan? Dari mana sih jam ibu ini? Nah, sekarang kita bahas ya. Sebelum kita tahu asal mula baju ini dari mana, itu harus mendasari dari teori. Apa tadi ibu bilang? Nah, teori itu terbagi menjadi 5. Oke, sepertinya semangat sekali ya. Ibu sampai keringatan. Oke, lanjut. Nah, teori yang pertama adalah teori abiogenesis. Apa tadi? Nah, benar sekali. Nah, dalam teori abiogenesis itu ada dia para ahli. Siapa di sini yang tahu itu para ahli itu bagaimana? Nah, para ahli itu adalah orang yang menciptakan sesuatu pada zaman dahulu. Dia itu memiliki kepintaran untuk menciptakan sesuatu. Seperti apa ya ibu bilang? Seperti pesawat. Nah, pesawat kan pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin di ting 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 jadi pesawat. Nggak seperti itu ya. Nah, Aristoteles ini dia terkenal pada tahun 382 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, bayangkan udah beberapa tahun tapi dia masih diingat-ingat. Itulah yang disebut dengan para ahli. Oke? Lanjut. Nah, menurut Aristoteles, kalau makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Loh, kok bisa sih, Bu? Kok bisa sih, Bu? Masa iya dari benda mati? Tidak, itu kan menurut Aristoteles. Aristoteles itu mengatakan kalau benda mati itu bisa menghasilkan makhluk hidup. Nah, seperti itu dia pengertiannya. Contohnya itu ada cacing. Iya, cacing. Aristoteles itu mengatakan bahwa cacing berasal dari tanah. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah teori biogenesis. Bagaimana menyebutnya? Biogenesis. Oke, sepertinya anak-anak ibu begitu pintar ya. Nah, menurut para ilmuwan selain Aristoteles, makhluk hidup itu harus ditentukan melalui penelitian. Dia harus melakukan penelitian di laboratorium dulu, harus diuji dulu, seperti itu ya. Selanjutnya kita memasuki teori evolusi kimia atau neobiogenesis.
Nah, di teori evolusi kimia ini itu ada para ahli yang bernama Harold Urey dan Stanley Miller pada tahun 1953. Oke, diingat ya itu. Nanti pasti ibu keluarkan di ujian. Oke. Si Harold ini dengan muridnya, nah si Stanley tadi itu nama muridnya ya, diingat ya. Membuat percobaan meniru atmosfer bumi. Selanjutnya adalah teori panspermia. Nah, pada teori panspermia ini dia tidak mengakui pada teori yang pertama. Siapa di sini yang masih ingat teori yang pertama itu apa? Ya, benar, teori abiogenesis. Nah, kenapa teori panspermia ini tidak percaya kepada abiogenesis, Bu? Nah, tadi kan sudah Ibu katakan bahwa teori abiogenesis itu adalah teori yang mempercayai bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Nah, pada teori panspermia, dia tidak mau mengakui kalau benda mati itu bisa menghasilkan makhluk hidup. Dia tidak mau. Jadi dia meyakini teorinya. Oke, sudah diterima itu? Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita memasuki ciri-ciri makhluk hidup. Oke, ciri-ciri makhluk hidup. Siapa di sini yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Nah, karena masih ada yang banyak-banyak pertanyaan, banyak-banyak yang ngasih tahu, ini Bu, ini Bu, ini Bu. Nah, sekarang aja Ibu jelaskan ya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak, bernafas, bergerak, memerlukan makan dan minum, dan satu lagi menerima rangsangan. Apa sih Bu rangsangan itu, Bu? Seperti kan kita pernah kan terkena hujan di siang-siang, di malam hari, pas kita lagi jalan tiba-tiba turun hujan, kan kita merasa apa? Merasa dingin. Itulah yang disebut dengan merasakan rangsangan. Baik, sekarang kita lanjut. Organisasi kehidupan. Organisasi kehidupan itu terbagi menjadi 4, yaitu ada yang pertama sel, kedua jaringan, yang ketiga organ, dan yang keempat sistem organ. Oke, yang pertama kita bahas dulu, apa itu sel, Bu? Apa itu sel, Bu? Nah, daripada banyak pertanyaan, sekarang kita jawab. Sel itu adalah unit terkecil pada makhluk hidup. Nah, misalnya kan ibu kan makhluk hidup. Nah, unit terkecil dalam tubuh ibu ini disebut dengan sel. Oke, dapat dimengerti sel? Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu jaringan. Nah, tadi kan udah ibu katakan, unit terkecil pada makhluk hidup yaitu sel. Dan yang kedua ada jaringan, yang dimana jaringan itu adalah sekumpulan dari sel. Sudah bisa diingat itu? Jaringan adalah sekumpulan dari sel, yang dimana sel adalah unit terkecil pada makhluk hidup. Oke, wah, kita sepertinya sudah mau selesai ya. Dapat dimengerti yang dua itu? Baik, kita lanjut yang ketiga ya. Sekarang kita masuk organ. Apa sih Bu organ itu, Bu? Nah, tadi kan jaringan adalah sekumpulan dari sel. Nah, sekarang gantian. Organ adalah sekumpulan dari jaringan. Nah, benar sekali. Nah, yang keempat kita masuk sistem organ. Nah, di dalam sistem organ ini, dia saling berpengaruh dengan organ-organ lainnya. Nah, nanti akan kita bahas organ-organ lainnya itu apa. Oke? Nah, dengan demikian, dengan kita ketahui ada sistem organ, ada jaringan, ada sel, ada yang 4 itu, berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kesimpulannya siapa nih yang mau kasih tahu Ibu, apa sih yang kamu dapat dari pembelajaran hari ini? Nah, biar Ibu kasih kesimpulannya ya. Pertama, kita mengetahui bahwa asal mula makhluk hidup itu
dapat kita simpulkan dari berbagai teori. Ada yaitu teori biogenesis, ada teori abiogenesis, ada teori evolusi, ada teori penciptaan, dan satu lagi ada teori panspermia. Nah, dalam teori penciptaan makhluk hidup itu, kita ketahui lagi bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ciri-ciri makhluk hidup, ada bergerak, bernafas, berkembang biak. Oke, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Anak-anak Ibu, apakah sudah mengerti? Baik, sepertinya kelas ini sangat pandai ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, siapa yang mau pimpin doa? Baik, ayo Kinanti, pimpin doanya sayang. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kalau Ibu ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan bye-bye.